Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu pernyataan ngendikanipun Gus Bah yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Gak penting taat banget, sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah, penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu gak perlu racun, sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu, kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah, kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya, kiai-kiai itu suka gejlok-gejlokan, suka guyon, suka ngomong yang gak penting. Itu sebenarnya perlawanan dirinya, mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng tuh gak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu gak pernah tahajud, gak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu gak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat, Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak solderkan lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin gak terima semua, wah itu gak bisa, Gus, berat ya. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti gak mau. Jadi gak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqa ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa gak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita Kiai Indonesia tidak akan ngalami itu karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan to'at, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak, padahal di sini nggak ada orang buka aurat, nggak ada yang jorok-jorok, karena sebenarnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa mungkin baru di ICU itu, karena ya tadi kok bisa kebaikan. Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Di dalam buku yang berjudul Menjadi Muslim Berakhlak Mulia bersama Gus Baha, asiknya beragama Islam ini, kita akan menemukan solusi dari problem-problem yang kerap dihadapi oleh masyarakat Islam masa kini, yang dibanjiri oleh penceramah yang menampilkan Islam sebagai sesuatu yang kuno dan kaku. Di antaranya kita akan menemukan indahnya beragama, indahnya kasih sayang Allah, indahnya berkeluarga, indahnya menjadi pemimpin, indahnya ibadah karena Allah, indahnya hidup jika penuh rasa syukur, segala hal tentang rezeki Allah, indahnya perempuan dalam Islam, indahnya menjadi hamba Allah, solusi dari Gus Baha dan berbagai hal lainnya. Bagi yang ingin memiliki buku originalnya bisa langsung membelinya di sini.